Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengalaman kita, dan kehidupan kita senantiasa bertumbuh. Mudah-mudahan, insya Allah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin share salah satu buku yang baru saja saya beli di toko buku Togamas Yogyakarta beberapa hari yang lalu. 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Sebenarnya buku ini teman-teman, sebagaimana yang teman-teman lihat di layar YouTube, judulnya The Answer. Sebenarnya buku ini sudah lama saya baca, cuman waktu itu saya baca secara sekilas dan rasanya kok kurang mantap kalau belum membaca langsung, memiliki buku tersebut. Teman-teman bisa baca di perpustakaan daerah di kota masing-masing. Dulu saya pun membaca buku ini ketika datang ke perpustakaan salah seorang sahabat, kemudian saya baca dan isinya bagus karena memang hal ini itu tidak diajarkan di sekolah. Artinya ini kalau kita mau belajar tentang ini, persoalan ini, bagaimana kita bisa strategi rencana strategi bagaimana kita bisa meraih sebuah impian, itu memang tidak kita terima di jenjang selama pendidikan di sekolah formal, tetapi baru kita akan dapatkan tema ini ketika kita belajar di luar sekolah. Bukan berarti mengabaikan sekolah ya, tetapi ada hal-hal lain dalam kehidupan ini yang kita bisa dapatkan banyak pelajarannya di luar sekolah. Oke teman-teman, buku ini harganya berapa? Kemarin di toko buku Togamas Jogja ini, kata yang jualan ya, customer service-nya di sana itu, ini buku terakhir ya. Jadi stok terakhir di sana. Kemudian kalau harganya sih 99.000 ya, kemudian ada diskon. Jadi 89.100. Dan kesukaan saya kalau beli buku di Togamas itu ada bisa langsung disampuli teman-teman. Biaya sampul itu kalau nggak salah 2.000 atau 1.500 ya, atau 1.000. Nah, ini ya murah lah untuk parkir sekali. Nah, jadi teman-teman, buku ini bisa dibilang kalau kita dalam kehidupan ini punya sebuah impian, punya keinginan, maka bisa kok kita merancang keinginan kita dengan rencana-rencana yang dibuat. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini kadang banyak hal kita itu disetir oleh uh, persepsi orang lain, disetir oleh masa lalu kita, disetir oleh orang-orang sekitar kita. Kita menjalani kehidupan di dunia ini karena takut diomongkan orang, uh, takut kualat dan sebagainya, sehingga kita dalam banyak hal mengabaikan sesuatu yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini. Makanya kemudian kita di buku ini, The Answer ini, jawaban atas apa yang Anda inginkan dalam hidup dan bagaimana mewujudkannya, ini bisa dibilang sebagai sebuah rencana bagaimana kita bisa meraih keinginan-keinginan yang kita dambakan. Boleh dong kita punya keinginan selama itu bukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Allah pun sudah mengizinkan kepada kita untuk menikmati sebagian kenikmatan apa-apa yang ada di dunia ini, apalagi dalam rangka untuk ketaatan. Saya akan sekilas ya. Ini ada namanya mengungkap rahasia SPR. SPR itu sistem pengaktifan retikuler. Jadi sebuah sistem yang ada di dalam otak manusia yang bekerja
untuk memfokuskan terhadap apa yang kita inginkan. Contohnya gini teman-teman, untuk mudahnya kita memahami SPR ya, sistem pengaktifan retikuler. Itu kalau misalnya teman-teman lagi nunggu antrian di suatu tempat dan teman-teman misalnya nomornya nomor 50, antrian nomor 50. Nah, nomor antrian sudah di angka 47 misalnya. Jadi 3 nomor lagi teman-teman maju ke antrian. Nah, SPR itu cara mudah memahaminya adalah kita mengabaikan hal-hal yang lain gitu ya. Misalnya kita ngantri karcis, ketika membeli karcis di sebuah stasiun itu kan hiruk pikuk ya, rame di stasiun kereta misalnya, ada suara bayi nangis, ada orang mobil, suara motor, ada orang ngobrol, ada berbagai macam suara kereta wirawiri kemana-mana, panggilan yang keras itu ya di apa namanya, pengeras suara. Kemudian apalagi kita main HP ya kan. Nah itu SPR itu mengaktifkan bahwa kita fokus untuk mendengarkan nomor antrian kita. Jadi kita mengabaikan hal-hal di luar apa yang kita fokuskan. Nah dalam konteks keinginan, ketika kita fokus terhadap keinginan-keinginan yang kita inginkan, ya impian yang kita ingin sampai pada tujuan, itu kita bisa fokus. Dan kemudian kalau kita fokus, otomatis kita mengabaikan hal-hal yang mungkin tidak relevan terhadap apa-apa yang tidak menuju kepada impian kita. Jadi kalau ibaratnya kaca itu ya, kalau kita fokuskan di sinar matahari yang cembung itu teman-teman, kita sorotkan ke kertas maka bisa membakar. Semakin kecil fokusnya akan membakar kertas lebih cepat. Itu SPR ya. Kemudian terkait dengan keinginan, itu yang sudah saya sampaikan, semakin kita fokus terhadap apa yang kita inginkan, maka banyak hal-hal yang akan kemudian kita abaikan dalam kehidupan, tapi banyak hal juga peluang-peluang yang kira-kira bisa sesuai mendukung apa yang kita inginkan, yang kita fokuskan tadi. Nah, kemudian ada pembahasan tentang cara kerja sistem kepercayaan. Kemudian nih ya, ketika Anda menciptakan sebuah gambar yang jelas, terfokus dari apa yang Anda inginkan, SPR akan memasuki persneling tinggi dan tidak akan berhenti sampai menemukan apa yang Anda cari. Jadi kalau kita sudah fokus terhadap sesuatu hal, walaupun mungkin kita belum tahu bagaimana caranya, step-stepnya, how-nya, bagaimana untuk mencapai keinginan, tapi kita fokus, nanti banyak hal akan berada di sekitar kita. Kalau dalam bahasa motivasi itu semesta gitu ya, semesta akan mendukung gitu. Jadi misalnya kita fokus gimana caranya, misalnya 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi kita mau berangkat umroh. Nah tulis saja, tahun sekian bulan ini saya mau berangkat umroh ke kota suci Makkah misalnya. Mungkin uang secara finansial belum mendukung, kemudian belum tahu step-step apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika teman-teman fokus menuliskan dan bismillah gitu ya, membulatkan tekad, insya Allah akan memberikan jalan. Mungkin ketika kita searching di Google, ada jasa travel, ada teman yang memberikan informasi, mungkin ada yang dapat kenaikan gaji misalnya, sehingga kita bisa menabung, menyisihkan dalam rangka untuk berhaji atau umroh. Mungkin dengan muncul peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha, di mana dengan peluang itu kita bisa lebih cepat mengakumulasi harta sehingga lebih cepat pula kita berangkat haji gitu. Atau mungkin misalnya teman-teman yang sudah mendaftar, ternyata ada yang tidak jadi berangkat, kemudian peluang itu dialihkan kepada teman-teman. Ya banyak hal, tapi kalau kita sudah membulatkan tekad, itu bisa dilakukan. Itu kemudian dalam konteks kehidupan banyak hal. Iya teman-teman ya. Kemudian di buku ini teman-teman, The Answer ini
Itu kita diminta untuk memutuskan apa yang diinginkan dengan cara menuliskannya. Ternyata itu ada risetnya teman-teman. Jadi ini tulisan saya ya. Jadi 20 ya keinginan gitu ya. Ternyata ada research yang dilakukan di Amerika teman-teman. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Paul G. Meyer, 3% orang di Amerika Serikat memiliki tujuan dan rencana yang pasti dan tertulis. 10% memiliki gagasan yang baik tentang tujuan hidupnya. 60% telah memikirkan tujuannya tetapi hanya terkait dengan soal keuangan. 27% tidak terlalu memikirkan penetapan tujuan atau masa depannya. Dari semua orang dalam kajian ini, ya, dalam riset ini teman-teman, Mayer melaporkan 3% orang sangat sukses, 10% cukup kaya, 60% digambarkan sebagai memiliki kemampuan biasa-biasa aja, 27% hidup sekedarnya dengan bantuan sosial. Jadi pesannya adalah buatlah daftar tujuan Anda dengan tulisan tangan teman-teman. Bukan sekedar ketik di smartphone. Agak pilek teman-teman. Mengapa harus dengan tulisan tangan? Ternyata ada ada risetnya juga. Ini saya cari dulu ya teman-teman ya. Saya baru baca sekitar 60 halaman ya. Ini udah saya baca. Ini ya. Profesor psikolog Dr. Gail Mathis dari Dominican University di California pernah melakukan sebuah kajian tentang penetapan tujuan bersama 267 partisipan dari 267 orang yang menemukan bahwa Anda memiliki kemungkinan 42% lebih besar untuk mencapai tujuan cukup dengan menulis tangan. Nulis tangan artinya nulis ya, pakai pulpen tujuan itu. Ketika Anda menulis menggunakan papan ketik, itu hanya melibatkan 8 gerakan yang berlainan dari jari-jari Anda, dan ini hanya menggunakan sejumlah kecil sambungan saraf di otak. Sementara kalau tulisan tangan bisa melibatkan sampai 10.000 gerakan dan menciptakan ribuan alur saraf di otak. Ini menjelaskan mengapa tulisan tangan berdampak lebih besar pada keterlibatan emosional serta komitmen Anda terhadap tujuan-tujuan itu. Menggunakan komputer untuk mencatat tujuan-tujuan Anda memang sangat memudahkan, tetapi ini hanya seperti membaca tulisan tentang betapa menyenangkan memiliki mobil sport. Menulis tujuan Anda dengan tulisan tangan seperti mengajak otak untuk melakukan uji coba mengemudi mobil sport menyusuri pegunungan Alpen. Anda menjadi lebih terlibat secara emosional dan ini sangat meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan itu. Menulis tujuan akan mengaktifkan SPR Anda dan memerintahkan bawah sadar Anda untuk mengupayakan entah Anda sedang memikirkannya atau tidak. Ini teman-teman, dan saya pun tahun 2018 itu menulis dalam hal keuangan itu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang bekerja seumuran saya, bisa dibilang kalau dari sisi pekerjaan gaji saya mungkin terlihat kecil ya, tetapi yang tidak diketahui adalah side hustle atau sampingan saya. Dan saya pribadi sebenarnya awal dulu bekerja itu mencukupkan dengan hidup dengan gaji saja. Tetapi memang karena banyak hal dalam kehidupan ini ada kebutuhan-kebutuhan yang saya rasakan tampaknya dari hari ke hari naik. Kemudian misalnya anak sekolah dari tahun ke tahun biaya pendidikan juga mengalami kenaikan, terjadi inflasi dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir untuk kemudian bagaimana caranya bisa paling tidak mengimbangi, dan saya menuliskan tujuan-tujuan apa dalam hal keuangan, berapa jumlah income yang harus dimiliki, tahun berapa, tanggal berapa, itu saja saya tulis dan saya baca, saya simpan, beberapa saya tempelkan, kemudian saya breakdown ya apa saja yang harus dilakukan, dan itu bisa terbaca ya. Saya simpan fotonya di di HP ya. Inilah Allah berikan jalan yang tidak disangka-sangka ya, dalam bertemu dengan orang-orang baru yang itu income-nya jauh lebih besar dengan saya, bertemu pengalaman-pengalaman baru, banyak peluang-peluang yang muncul,
kemudian ada aha moment ya, sesuatu yang kalau ibaratnya kalau kita duduk itu ding gitu ya, ada lampu di atas kepala kita gitu ya, sehingga saya akhirnya berkenalan dengan list building, kemudian belajar, dan alhamdulillah bismillah dengan pertolongan Allah akhirnya income yang saya impikan, saya idamkan waktu itu, saya menulis 20 juta per bulan. Itu alhamdulillah dengan pertolongan Allah terpenuhi ya. Kemudian saya ikut kelas transformasi finansial di salah satu bersama seorang guru pengajar di Kota Malang, Jawa Timur. Itu selama 30 hari menulis lagi. Saya menitipkan impian saya ada 100 juta per bulan. Bagi teman-teman yang mungkin gajinya UMR atau 5 jutaan, angka 100 juta per bulan, apalagi dari passive income, yakni sebuah income yang bukan berasal dari pekerjaan. Kita ibaratnya kita diam aja tapi income itu masuk. Itu mungkin nggak masuk ya dalam akal. Tapi kalau teman-teman bergaul, bertemu dengan orang-orang yang mereka sudah menghasilkan income 100 juta per bulan, itu jadi masuk akal. Gitu. Memang di kelas itu ada teman-teman yang 1 miliar per tahun, ada 1 miliar per bulan. Ya itu konteks dia. Sementara konteks saya pribadi baru ini masih impian ya, 100 juta per bulan. Ya, alhamdulillah step-step itu naik. Jadi angkanya sudah terlihat, caranya juga tergambarkan, walaupun uh, saya yakin ada banyak hal naik turun ya, ada banyak pengalaman yang akan saya dapatkan dalam proses ini. Doakan mudah-mudahan diberi kesempatan uh, memegang gitu ya. Kemudian atau harapan saya dan ini bisa saya lakukan adalah kita bisa lebih berkontribusi di dalam Islam, di dalam dakwah Islam, di dalam kehidupan sosial, di dalam keluarga, sehingga kita bisa berkontribusi, bisa membuat nyaman orang-orang yang sekitarnya ya. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Saya rekomendasikan untuk baca buku ini ya, dan mulai menuliskan impian teman-teman, ikuti step by stepnya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.